Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat sehingga channel dakwah ini masih bisa tetap eksis hadir di hadapan kalian semuanya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh peor terkasihku, ya, dimanapun kalian berada. Matur nuwun nuwun atas apresiasinya, terima kasih ya. Anti skip, anti download, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share dari link-link channel ini ya. Dan semoga dengan adanya mengambil bagian ikut men-share kajian-kajian ini itu juga menjadi catatan langit amal soleh bahwa Anda pernah ambil bagian dalam berdakwah meskipun hanya sekedar men-share ya kajian-kajian yang ada di link ini. Selanjutnya matur nuwun atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Pagi yang cerah, matahari telah membagikan kehangatan untuk kita semua, untuk alam ya. Dan ini bersinar cerah banget ya. Tidak terlalu dingin ya. Sebenarnya aku ingin melanjutkan mampir ngombe kita dengan tajuk yang kemarin ya, tentang janganlah ada lagi celana yang hilang ya. Itu belum selesai karena kita belum membidiknya dalam perspektif politis ya. Namun demikian, supaya tidak out of date, supaya tetap update ya, aku akan menyesuaikan dengan hari ini tanggal 15, Jumatnya Jumat Legi ya, bulannya April ya, tahunnya 2022, di mana saudara kita telah memperingati ya wafatnya Isa Al-Masih ya. Jadi kita bahas ini dulu, besok baru kita lanjutkan kajian yang kemarin tentang jangan ada lagi celana yang hilang ya. Kita akan bahas besok dari sudut pandang politisnya. Sebetulnya aku akan membahas dari permasalahan Via Dolorosa ya. Via Dolorosa itu kalau di Protestan kurang begitu populer, biasanya di teman-teman Katolik Via Dolorosa itu sangat-sangat disakralkan ya. Aku ingin mendiskusikan untuk kalian semua sebetulnya apa dan bagaimana Via Dolorosa itu ya. Namun nggak tahu kemudian berubah ya. Aku ingat sulit ini dibaca ini, Nietzsche ya, ini seorang filsuf dari Jerman ya. Nietzsche ini seorang filsuf dari Jerman ya, yang dalam sebuah pemikirannya mengatakan Tuhan telah mati. Ya, Tuhan telah mati. Ini akan kita diskusikan tentang apakah Tuhan telah mati. Terus sebetulnya posisi Yudas Iskariot itu di mana? Di antara pahlawankah dia atau pengkhianatkah dia? Ya. Sekali lagi silakan dilihat almanak yang ada di dinding kita. Itu tertulis bahwa hari ini ketepatan dengan puasa ya, puasa Ramadan 15 April ya, Jumat Wage 2022 ya. Tercatat di situ wafat Isa Al-Masih. Jadi bukan Yesus Kristus, tapi Isa Al-Masih. Dan saudara kita, teman-teman Kristiani sedang memperingatinya.
Di sini akan menjadi sebuah pertanyaan yang bagus ya untuk didiskusikan juga. Apakah masih ada pemikiran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa? Itu nanti akan bagus didiskusikan tentunya dalam waktu yang lain ya. Karena di sini bukan wafatnya Yesus Kristus, bukan begitu, tapi wafatnya Isa Al-Masih. Ya. Pada kesempatan yang dulu aku sudah mengatakan adanya diskusi di antara kita itu karena ada satu sosok yang diwartakan dengan kisah yang berbeda. Itu sebabnya kita mendiskusikannya. Kalau misalkan sosok ini sosok yang memang berbeda antara Yesus dan Isa, tentunya tidak perlu kita mendiskusikannya. Kan begitu ya. Oke lah, aku lanjutkan ke ini dulu ya. Tuhan telah mati. Itu sampai sekarang teman-teman yang kuliah di jurusan filsafat juga agak kerepotan apa sebetulnya yang dimauin oleh Nietzsche ini ya, seorang filsuf ini, tentang pemikirannya bahwa Tuhan telah mati. Ya, apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat autobiografinya, kakeknya adalah seorang Protestanisme, jadi pembela Protestanisme. Sedangkan bapaknya itu sulit namanya ya, Karl Ludwig Nietzsche gitu bacanya ya. Sorry kalau salah. Ya, itu merupakan punya posisi penting ya. Punya posisi penting, jadi diangkat menjadi pendeta di Rocken atas perintah Raja Frederick William IV dari Prusia. Sulit banget. Ya, jadi kalau kita lihat dari jejak rekamnya atau rekodnya dari mulai kakeknya sampai bapaknya itu orang-orang yang katakanlah religius ya. Seperti tadi kakeknya itu pembela Protestanisme dan bapaknya diangkat menjadi pendeta. Tapi sepertinya kalau biografi ini aku baca, si Nietzsche ini tidak sempat lama ya, ketika usianya belum 5 tahun sang bapak sudah meninggal ya. Itulah yang ditulis Nietzsche ya, Tuhan telah mati, dan sekarang wafatnya Isa Al-Masih. Nggak ada yang tahu ya sebetulnya apa yang dimau oleh Nietzsche. Begitu juga hampir ngombe kali ini ya. Dalam perspektif Islam sudah jelas kalau kita lihat di surat sebentar. Kita bisa lihat di surat An-Nisa surat 157 ayat 157 surat 4 ya. Itu akan berbeda diametral dengan catatan yang ada di Injil ya. Kalau di Injil, keempat Injilnya mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib. Sedangkan ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan teman-teman dari Kristen, sekitar 6 atau 5 abad kemudian dinyatakan dalam Al-Quran, tepatnya di surat 4 157, bahwa tidak disalib dan tidak dibunuh. Ya, jadi ada dua fiil di sana ya. Ada dua fiil ya, kotaluhu dan solabuhu. Jadi tidak disalib ya, tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini mematahkan sebuah pernyataan bahwa di Yesus itu disalib tapi tidak terbunuh gitu. Ternyata Al-Quran mengatakan tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi dia adalah diserupakan. Memang di dalam keislaman sendiri itu juga terjadi polemik ya. Karena ada yang mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa itu atau Kanjeng Nabi Isa itu, begitu kalau aku menyebutnya ya, ada yang mengatakan oh dia disalib cuman tidak terbunuh gitu. Tapi pendapat itu serta aku tolak ya, dengan berdasarkan surat An-Nisa surat 4157 ya, bahwasanya tidak dibunuh dan tidak disalib. Ada dua fiil ya.
kotaluhu dan solabuhu, membunuh dan menyalib itu sama-sama tidak. Jadi pendapat dari teman-teman Islam yang seperti itu aku tolak, gitu ya. Ada lagi pendapat yang tidak ekstrim dan itu jarang, tetapi ini sangat berat kalau aku sampaikan kepada kalian semuanya. Namun setidaknya cukup dimengerti aja, ya, cukup dimengerti. Ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak berbicara physically. Jadi tidak berbicara tentang fisik Yesus disalib, tidak, tapi berbicara tentang ajaran. Maksudnya itu bahasa metafor, yang disalib itu adalah ajarannya. Yang diserupakan itu adalah ajarannya. Bukan ada orang diserupakan Yesus untuk disalib gitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi itu nantilah ya, karena kalau itu aku sampaikan sekarang terlalu berat ya. Terlalu berat. Debatable-nya sangat tinggi, sangat tinggi. Cuman kalian tahu sekarang aku sudah sampaikan ada yang berpikiran seperti itu. Ya itulah asiknya kita berbicara tentang sosok Kanjeng Nabi yang dimuliakan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Isa ya, atau saudara kita menyebut Yesus. Jangankan antara Islam dan Kristen, sesama Islam saja itu sudah terjadi debatable. Ya, jadi kalau di antara Islam dan Kristen terjadi debatable, biasa saja. Nggak usah terlalu dianggap yang gimana gitu. Biasa saja dan sampaikan secara baik ya. Kalau setuju sampaikan secara baik. Kalau nggak setuju sampaikan secara baik ya, tanpa harus baper, nggak perlu ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang siapa penggantinya, siapa yang menggantikan, itu nanti rame lagi. Al-Quran tidak mengatakan siapa-siapa, nanti larinya ke hadis. Mainstream mengatakan Yudas diseramakan. Itu hadisnya kalau kita kumpulkan semua saling tubrukan. Debatable lagi kan? Ya, itulah yang memang Nabi satu ini ya, yang dimuliakan oleh Allah ya, Kanjeng Nabi satu ini, sejak proses kelahirannya aja sudah menjadi berita yang sangat debatable, sangat menggemparkan ya. Jadi memang tidak ada henti-hentinya, seperti sesuatu yang tidak selesai untuk kita diskusikan. Ya, itu pandangan dari Al-Qur'an. Kalau pandangan dari teman-teman Kristen, dia disalib. Ya. Oke. Yang jadi masalah sekarang, kenapa Yesus sampai bisa tersalib? Ya. Itu ada sosok yang bernama Yudas Iskariot. Dia yang punya peran dalam proses penyaliban Yesus. Karena kalau kita lihat historikalnya, tanpa peran Yudas, Yesus tidak akan pernah tersalib. Karena Yudaslah yang tahu tentang Yesus. Jadi dulu itu nama Yesus itu sudah terkenal, tapi tidak semua orang mengenal sosok Yesus secara fisik linda. Maka Yudaslah yang punya peran sehingga Yesus tersalib. Ya. Masalahnya di dalam kekristenan ya, ada sebuah konsep keselamatan yang disebut soteriologi, yang itu disusun oleh Paulus. Yang aku katakan teman-teman, kalau mau mengkritik Paulus jangan dari segi teologis, karena dia tetap bertauhid. Dia tidak mengamalkan Tritunggal. Tapi kalau Anda mau mengkritik Paulus, kritiklah tentang soteriologi salib. Karena lewat soteriologi salib itulah Paulus membangun kekristenannya. Masalahnya seberapa valid dogma soteriologi salib itu? Karena apa? Karena Paulus menjadikan raw material proses penyaliban Yesus itu menjadi sebuah proses penyelamatan atas dosa-dosa waris setiap manusia yang ada di bumi. Jadi spektakuler banget. Ya. Dosa dari mana? Dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ya. Dan itu juga tercatat juga dalam Al-Qur'an ya, tapi tentunya tidak bisa kita diskusikan semuanya ya. Aku hanya akan membidik
si Yudasnya saja, posisinya sebetulnya di mana, ya. Jadi untuk yang lain aku akan sampaikan secara sekilas saja, ya. Pertama, setelah dosa itu dilakukan dengan memakan buah yang terlarang, ya. Aku sudah pernah diskusikan juga dengan beberapa teman, sebetulnya buah yang terlarang itu apa sih? Buah pengetahuan itu apa sih? Dia harus dipahami metafora atau harafiah. Tapi nantilah ya. Kalau itu sudah kamu lihat videonya ada, cuman di channel ini belum aku unggah. Itu dulu ada di channel teman-teman lainnya, ya. Sekarang kita lihat apakah benar dosa itu terwariskan sampai sekarang. Karena kalau kita lihat di Kejadian 3:14 itu sudah diselesaikan semua, ya, ular, ya, 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Jadi ular telah dihukum dengan menempuh kutukan seperti itu. Terlepas sudut pandang sainsnya kita tidak diskusikan, ya. Apakah memang benar ada ular makan debu tanah? Kok sepertinya tidak ada, ya. Ular itu yang tidak ada makan debu, ya. Tapi di sini debu tanah. Lalu bagaimana tinjauan sains? Kita abaikan. Itu bukan sesuatu yang sedang kita bahas, ya. Yang perlu aku sampaikan, ular pun telah menjalani kutukan sebagai efek dari dosa itu. Itu ular, ya. Sekarang perempuan, di sini belum Hawa, ya, masih ditulis perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu yang diterima sebagai akibat kesalahan yang dilakukan, ya. Sekarang yang manusia, di sini manusia bukan Adam, ya, ditulisnya. Lalu firman-Nya kepada manusia, itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Jadi kesimpulannya, baik ular, baik perempuan yang kita tahu nanti Bunda Hawa, baik manusia yang kita nanti tahu Bapak Adam, itu sudah menyelesaikan permasalahan mereka, bahwa dengan kesalahan mereka itu mereka sudah sama-sama menanggung resikonya, ya. Jadi apalagi yang mau diwariskan, ya. Cuman kita tidak akan fokus ke sana. Nanti kalau kita fokus ke sana, itu ada buku yang sangat monumental menurutku. Nih, ya, di sini bagus. Buku ini bagus. Terlepas kita setuju atau tidak, tapi sebagai pengetahuan bagus untuk dibaca, ya. Oke. Nah sekarang, apakah dogma soteriologi salib yang disusun oleh Paulus itu masih bisa diterima sebagai sebuah kebenaran? Karena tadi sudah aku sampaikan, sudah diselesaikan, semua telah menjalani resiko yang harus diterima akibat sebuah kesalahan makan buah terlarang. Artinya kan apakah dosa itu masih ada? Kan sudah tidak ada. Tapi oke lah, ya, itu kita abaikan dulu. Dalam kekristenan ada yang disebut soteriologi salib, di mana Yesus itu mati di kayu salib dalam proses penyelamatan. Masalahnya di sana. Dan itu yang dibangun oleh Paulus. Ya, nah sekarang coba kita benturkan. Lalu posisi Yudas itu di mana? Ya, jelas kalau kita baca Alkitab, kita bisa lihat di Matius 26 ayatnya 14 sampai 15 bahwa Yesus itu dijual seharga 30 keping uang perak. Berarti dirham, ya, bukan dinar. Kita sudah kaji, diskusikan tentang dirham, ya.
terkait tentang Nabi Yusuf yang tertulis di Al-Quran itu sudah ada videonya. Teman-teman yang junior silakan lihat di sana. Ya. Aku ulangi di Matius 26 14 sampai 15 itu seharga 30 keping uang perak Yudas menjual Yesus. Ya. Kemudian di Matius 10 ayat 4 jelas tertulis tekstual Yudas itu pengkhianat. Ya. Berikutnya di Markus 3:19 begitu juga tekstual juga. Ya. Yudas itu pengkhianat. Di Lukas 6:16 juga begitu, ya. Yudas itu pengkhianat. Gitu loh. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita tunduk terhadap apa yang tertulis di Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, maka tidak ada pilihan lain, ya Yudas itu pengkhianat. Namun demikian, kalau kita terima Yudas sebagai pengkhianat, bukankah tanpa peran Yudas Yesus tidak tersalib? Kalau Yesus tidak tersalib, tentunya dosa tidak diselesaikan. Dosa karena tidak ada yang menjadi penebus dosa. Artinya dosa itu tetap aja menjalar ke seluruh kehidupan manusia. Lalu di mana posisi Yudas? Apakah dia seorang pahlawan atau pengkhianat? Itu masalahnya, ya. Dan sekali lagi ya, aku memang sengaja mengajak kalian untuk mendiskusikan ini bukan maksud apa-apa, karena memang sampai sekarang polemik ini belum mendapatkan jawaban. Bagaimana cara memposisikan Yudas? Kecuali kita menolak soteriologi salib yang dibangun Paulus. Itu nggak ada masalah. Ya Yudas pengkhianat. Cuman karena adanya soteriologi salib, ya penebusan dosa lewat salib Kristus, di sana menjadi blunder. Kalau kita katakan pahlawan karena lewat dia Yesus tersalib, konsekuensi logisnya maka dosa akan tertebus. Tetapi pada kenyataannya Alkitab mengatakan dia pengkhianat. Jadi ada blunder, dua pernyataan yang saling diametral tidak bisa ketemu. Ya, itulah sebuah pencarian bagi aku yang aku cari sebetulnya gimana titik temunya. Ya, apakah teman-teman Kristen akan mencari metodologi penyelamatan atau keselamatan di luar soteriologi salib? Ya aku kira itu silahkan saja sehingga bisa menghindari blunder diametral yang berbeda antara apakah Yudas itu pahlawan, apakah Yudas itu pengkhianat, bisa dihindari. Oke, sampai sini dulu mampir ngombe kita pagi ini, dan selamat untuk mencari jawabnya dan nanti tulis di kolom komentar. Sebetulnya gimana kita menghadapi problematika ini. Ya, karena konsep soteriologi salib itu sudah mengakar di dalam kekristenan. Cuman kalau kita mau overlapping, cari konsep keselamatan yang lain selain soteriologi salib. Sehingga tidak terjadi blunder. Tetapi apakah siap untuk melakukan itu? Itu kan pertanyaan juga. Oke, begitu aja dulu ya. Aku tunggu komennya di kolom komentar, tulis apa pendapat kalian. Berikutnya, ini libur ya. Semoga tetap eksis dalam kesehatan yang prima untuk menjalankan ibadah puasanya, ya. Dan semoga puasa kita tercatat menjadi catatan langit amal soleh untuk kita semua. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, dan semoga sehat dalam kesehatan yang prima, ya, bahagia bersama keluarga. Itu doa kita kepada Gusti Allah Engkang Moh Agung. Oke, sampai ketemu lagi nanti di menu utama kajian kita untuk melanjutkan yang kemarin, ya, tentang bagaimana seharusnya kekristenan itu mensikapi pesan Yesus bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi sebagaimana yang Rabi Topia katakan, ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.